Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku para petani, nelayan, buruh seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya beberapa hari yang lewat melihat sebuah video yang di situ menyatakan bahwa pupuk subsidi akan dihapuskan. Kemudian ada beberapa netizen yang mempertanyakan bagaimana kalau pajak dihapuskan. Saya tidak akan membahas tanya jawab antara pupuk subsidi dengan pajak. Tapi saya akan berbicara masalah pupuk subsidi yang digarisbawahi bahwa sempat disampaikan atau digelontorkan dengan pemerintah bahwa akan dihapuskan subsidi. Sekarang yang jadi permasalahan itu kenapa harus dihapuskan? Kenapa dia harus pakai pupuk non subsidi? Itu relevan saja. Jadi tidak ada bedanya kita itu mau pakai subsidi atau non subsidi kalau pemerintah sendiri tidak memberikan sebuah eksekusi dari hasil pertanian ini dengan bagus. Kalau eksekusinya dari pemerintah ini tidak bagus, tetap Indonesia ini akan menjadi negara importir beras terbesar. Karena apa? Penduduknya banyak. Dan yang saya merasa aneh lagi, ada negara agraris tapi masih mengimpor beras. Ini yang harus kita pelajari. Mohon pada Kementerian Pertanian. Negara kita adalah negara agraris. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan yang ada ini sangat salah sekali, Pak. Bagaimana tidak? Luas lahan banyak, tanah banyak, tenaga banyak, murah. Tapi kita tidak memberikan eksekusi yang bagus. Biaya yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk pupuk subsidi aja itu 54 triliun. Belum yang lain-lain. Belum Elsintan, belum bibit, belum tenaga penyuluhnya. Tapi kalau eksekusinya masih seperti ini, nonsen. Sampai kapanpun Indonesia akan menjadi importir beras yang dianggap oleh negara lain adalah makanan empuk. Terus bagaimana? Tidak ada cara yang lain. Kalau umpamanya negara agraris ini masih mau dikatakan sebagai negara yang kuat dalam bidang pangan, negara harus mewadahi apa yang menjadi hasil panen dari para petani, terutama beras. Terus bagaimana? Ya harus kita buat alat-alat canggih, pengiringnya harus canggih, penggilingannya harus canggih. Kalau umpamanya pemerintah itu ragu, kita tidak perlu semuanya provinsi kita buka, Pak. Kita buat satu percontohan saja, umpamanya di Lampung contohnya. Kita buat berapa titik yang perlu dibuat? 3, 4. Toh untuk alat pengeringan yang canggih, Pak, yang bisa 30 sampai 50 ton dalam 1 jam, itu cuma 15 miliar. Untuk ukuran Indonesia ini tidak mahal sama sekali, tidak. Oke lah 100 miliar plus dengan penggilingannya, kemudian dengan bangunannya. Saya rasa Indonesia sudah aman untuk daerah tertentu. Penyerapan tenaga banyak, kemudian bisa dimanfaatkan yang lain, limbahnya. Kenapa ini tidak kita coba, Pak? Ayo Pak, saya siap mendukung Anda. Kalau Anda ngomong di Lampung Anda tidak punya lahan, saya ada. Pakai Pak. Saya cuma minta lahan, saya cuma minta kotorannya saja. Limbahnya saja yang saya minta. Karena lahan saya dipakai. Kalau lahan itu beli silahkan dikelola dengan bagus limbahnya. Saya rasa itu Pak pendapat dari saya. Mohon maaf pada Menteri Pertanian atau Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan masukan saya ini bisa diterima dan bisa dipikirkan. Paling tidak kita bisa bergerak
dengan satu provinsi, 2 provinsi atau 3 provinsi yang merupakan wilayah industri padi terbaik. Bagaimana nanti hasilnya? Baru kita akan tahu, oh ya betul bahwa ini harus dilaksanakan. Oke saudaraku, saya tunggu jawaban dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.